Ya, teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas keluarga. Ya, seperti biasa, di weekend kita mengambil tema-tema tentang keluarga. Ya, Ya, sesuai juga dengan keadaan kita pada malam hari ini. Halo Bu Ani, halo halo. Pak. Apa kabar Bu Ya malam hari Pak, ini? halo. Baik, sehat. Akhirnya berjumpa dengan Bapak. Baik. Oke, terima kasih Bu sudah bersedia menjadi tamu saya pada malam hari ini ya Bu. Ya Pak, Oke, ini gimana Bu kesibukan sinyalnya Bapak. belakangan hari ini Bu? Ya masih di rumah aja Pak. Masih di rumah aja, banyak belajar ini. Hmm. Masih di rumah, masih mengikuti anjuran pemerintah ya Bu. Oh iya, ada kendala teknis mungkin Bu di Bu. Suara Ini bagaimana? Suara bisa tertangkap dengan jelas? suaranya Bapak agak Suara bisa terputus-putus terdengar Bu? nih. Terputus-putus Pak suaranya Bapak. Oh begitu. Kalau gambar juga sama, gambar berarti. Buffering. Oh begitu ya Bu ya. Muter. Suara dan gambar terputus-putus ya. Ya, gambarnya kurang jelas. Ya, itu di tempat saya sih. Oh, suara Kalau kalau suaranya suara agak bagaimana Bu? lumayan, Pak, lumayan. Sekarang lumayan. Oh, sekarang lumayan ya. Oke, ya mudah-mudahan tidak banyak kendala nanti ya Bu ya. Kalau memang nanti sangat mengganggu, kita bisa tukeran lapak Bu seperti biasa Bu. Kalau memang Ya, nanti dirasa kurang nyaman. berdoa sih Oke, lapaknya. teman-teman sekalian, Berdoa lapaknya gimana Bapak Bu? oke. Amin, amin Bu, sama-sama Ya, semuanya. mari Pak. Oke, teman-teman sekalian yang sudah bergabung di malam hari ini sudah lumayan rame nih Bu. Wow, ada Pak Eka, ada Ibu Imelda, ada Pak Derajat, ada siapa lagi nih? Ada Missy Mercia. Wow, banyak nih. Ada teman saya juga Pak Niko. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini. Sebelum kita mulai apa namanya tayangan kita, waduh pulsa saya hampir habis katanya Pak Eka. Bisa tahu aja Pak Eka, tolong dikirim dong Pak Eka. Oke, sebelum kita mulai inspirasi pada malam minggu ini, Bu Ani, ya, Ya, Pak. jadi teman-teman sekalian, saya memperkenalkan sedikit mengenai tamu saya pada malam hari ini. Jadi memang cukup ini ya, cukup tepat saya memilih Bu Ani untuk tema di malam minggu ini seperti biasa kan. Biarpun memang kita kebanyakan sudah melakukan pekerjaan dari rumah, belajar dari rumah, berdoa dari rumah, tetapi bisa jadi mungkin ada beberapa di antara kita yang masih tetap bekerja di luar rumah ya Bu ya, karena memang Hmm. kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, Hmm. pada malam hari ini saya ingin kita seperti biasa membahas tentang keluarga, situasi-situasi keluarga yang memang mungkin bisa jadi Anda alami atau bisa jadi mungkin juga teman Anda alami, ya. Siapa tahu nanti dari perbincangan kita malam hari ini bisa sedikit membantu jika sesuai dengan kondisi yang Anda rasakan. Nah, Ibu Ani ini saya kenal dari grup trainer-trainer yang cukup berpengalaman di bidangnya masing-masing. Bu Ani ini juga bisa dibilang cukup banyak memberikan pelatihan-pelatihan terutama yang bertema tentang keluarga, tentang apalagi ya Bu ya, tentang parenting pastinya juga, Ya. lalu juga suami Hmm. istri, couples gitu ya Bu ya, dan berbagai macam topik-topik lainnya. Juga seperti teman-teman bisa lihat gambar di backgroundnya Bu Ani, kalau teman-teman Ya. visualnya cukup bagus gitu ya. Nah, gambarnya juga sudah menunjukkan beliau ini salah satu bisa dibilang trainer atau coach di Point of View Indonesia ya. Kalau saya masih belajar nih mungkin dari Bu Ani nih. Jadi saya juga sudah punya Bu kartunya, tapi belum bisa dibilang belum terlalu mahir, baru ikut pembelajarannya kelas introduction bersama Coach Cakra beberapa
bulan yang lalu begitu. Nah, teman-teman sekalian, yuk kita mulai saja perbincangan hangat pada malam hari ini. Seperti biasa, saya undang komentar Anda, sharing Anda, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, supaya diskusi maupun juga talk show kita pada malam hari ini bisa lebih interaktif. Nah, Bu Ani, saya ingin mengajukan dulu katakanlah pertanyaan awal begitu ya Bu ya, atau mungkin sharing awal. Bu Ani, seperti kita rasakan bersama-sama, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia, ini sedang mengalami masa-masa yang tidak mengenakan. Begitu ya Bu ya, mungkin juga Ibu mengalami juga, saya nggak tahu nanti mungkin Ibu bisa juga sharing juga pengalaman pribadi di keluarga Ibu. Nah, ada sebuah berita yang cukup katakanlah viral beberapa waktu yang lalu ya Bu ya, kita juga bahas di grup-grup kita gitu Bu. Di sebuah kota katakanlah gitu ya, di negara Tiongkok, di negara China, itu diberitakan memasuki masa pandemi kemarin ini COVID-19, itu cukup banyak kasus-kasus atau masalah-masalah yang dialami oleh keluarga-keluarga Bu. Jadi mungkin karena bisa dibilang kalau kemarin-kemarin ini kan misalnya suami istri kerja ya Bu ya, berangkat kerja masing-masing beda kantor gitu Bu ya, dari pagi. Nanti pulang malam, udah capek, masuk di rumah, sudah. Nanti paling-paling hari Minggu, weekend gitu ya, mereka ketemu bersama, itu pun juga nggak terlalu intensif mungkin ya. Nah, jadi mungkin ketika pandemi ini akhirnya 24 jam Bu ketemu Bu. Bangun pagi ketemu sama suami, sama istri, sama anak begitu ya. Terus begitu kan, mungkin bekerja di rumah. Sampai malam begitu lagi. Kalau mungkin cuma seminggu, 2 minggu sih mungkin masih bisa ditahan-tahan nih Bu ya. Nah, ini sudah berminggu-minggu, sudah berbulan-bulan kita menghadapi situasi seperti ini, bangun pagi sampai tidur, ketemu dengan pasangan, ketemu dengan anak, beberapa mungkin terjadi konflik, sampai mungkin ya ada juga yang mungkin nggak tahan, nggak kuat, akhirnya berantem berat begitu Bu ya, atau menuju keretakan gitu Bu. Nah, kalau menurut Bu Ani sendiri bagaimana nih Bu terhadap berita seperti ini Bu? Ya, sebelum menjawab soal berita itu, Pak, ya kita kan memang topik kita malam hari ini kan membangun keluarga yang cemerlang. Nah, kan tentang membangun keluarga cemerlang. Nah, entahkah Betul. ini dalam situasi seperti sekarang ini, pandemi, maupun juga dalam situasi new normal nanti, nah kita mesti harus punya fondasi ini untuk bagaimana kita membangun keluarga cemerlang itu. Nah, sebelumnya Pak, saya mau mengatakan bahwa kalau saya ibaratkan ini suami, ini istri, ini suami. Nah, kalau namanya pernikahan itu orang sudah dua menjadi satu. Jadi mestinya yang kosong ini masuklah di sini. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan Bu, Suami kelihatan Bu. istri begitu. Oke. Nah kan warna masing-masing orang kan beda-beda Pak. Nah saya punya yang bentuknya mungkin kotak nih. Nah masing-masing ini kotak. Tapi saya misalnya saya pink. Nah inilah perkawinan. Inilah perkawinan itu. Jadi yang dua itu jadi satu. Dua menjadi satu. Jadi satu kesatuan. Nah, pemahaman ini yang mesti harus dipahami. Itulah pernikahan. Jadi tidak mungkin, bukan berarti kalau orang sudah menikah terus nanti sendiri-sendiri. Ini bukan pernikahan namanya. Nah, kemudian biasanya kalau dulu sebelum menikah itu segala sesuatunya itu berkenaan dengan ini, Pak. Apa tuh Bu? Besar nih ya, saya agak mundur ya. Ini ME ya Bu ya? E. Bahasa Inggris Pak. Me. Ya. Oh, me. Oh, oke. Ya. Ini kan biasanya semuanya tentang aku nih, tentang saya. Nah, ketika menikah, ini kita mesti bahasanya harus diubah ini, bukan me, aku. Nah, tapi mesti harus diubah. Dibuatlah menjadi, tinggal dibalik begini, Pak. Menjadi apa ini? Ini jadi M-nya jadi apa, Pak?
jadi W. W dan E. Iya. Jadi wi. Ya, Wow. Menjadi wi. Keren, menjadi Bu. kita. Jadi kita mesti berpikirnya, pola pikirnya dulunya saya nih, semua tentang saya. Nah, sekarang ini mulai berbicara tentang aku dan kamu menjadi kita. Itulah menjadi keluarga. Ada persatuan antara suami dan istri. Nah, ini yang mesti kita pahami dulu. Ini menjadi mindset di belakang sebuah pernikahan. Nah, kalau saya mau menerangkan yang tentang membangun keluarga cemerlang, nah ini cemerlang, ini singkatan Pak. Jadi ini akronim. Oh, singkatan. Ya. Oke. Ya, cemerlang. Cemerlang itu kan sesuatu yang menarik begitu ya. Nah, untuk membangun keluarga yang cemerlang, ini singkatan, C-nya ini ceria. Jadi bagaimana kita membangun kehidupan keluarga itu ceria, yang happy, yang penuh sukacita. Kalau tertekan kan, waduh, rasanya makanya 24 jam harus lu lagi itu rasanya tidak happy. Jadinya kan lebih happy di luar ketimbang di rumah. Nah, ini mesti harus kita membangun supaya keluarga menjadi keluarga yang ceria. Kemudian ini melayani, Pak. Dalam melayani. Ya, melayani. Bagaimana dalam kehidupan keluarga, baik suami istri, orang tua anak, saling melayani satu dengan memberikan kebutuhan yang diperlukan atau mensupport dukungan buat anggota keluarga kita. Nah, R ini R-nya adalah respect. Jadi untuk membangun keluarga yang cemerlang, kita perlu respect, kita perlu menghargai. Nah, ini menjadi satu persoalan penting karena biasanya karena kita itu sudah terbiasa dengan pasangan kita, terbiasa dengan anak-anak kita, terbiasa dengan orang tua kita. Kadang-kala kita lupa untuk respect, untuk kita menghargai anggota keluarga kita sendiri. Karena itu kita perlu membangun respect gitu di dalam kehidupan keluarga. Nah, langnya, kira-kira langnya adalah langgeng. Jadi langgeng itu berarti forever, selamanya. Ya. Langgeng. Jadi kalau saya ulangi lagi, cemerlang, membangun keluarga yang cemerlang adalah membangun keluarga yang ceria, melayani, respect, dan langgeng. Nah, ini yang mesti kita arahkan begitu Pak, sebagai keluarga, sebagai suami istri. Kita mesti mengarahkan menuju ke keluarga yang cemerlang, keluarga yang ceria, melayani, respect, dan langgeng. Oke, Bu Ani, tahan sebentar Bu. Nah, tahan sebentar Bu. Penjelasan Ibu berikutnya nih. Jadi teman-teman sekalian yang baru bergabung, yuk saya ajak kembali lagi untuk kalau ada sharing pertanyaan supaya bisa lebih interaktif. Nah, Bu Ani, berkaitan dengan cemerlang tadi ya Bu ya, ceria, melayani, respect, dan langgeng. Bu, begini nih Bu, ini kan sudah menjadi katakanlah mungkin sindiran gitu Ibu ya, sindiran lelucon gitu. Tapi kadang-kadang benar juga Bu, kalau usia pernikahan itu bisa dibilang masih setahun, 2 tahun, 5 tahun, itu kayaknya tuh masih bisa dibilang kayak honeymoon terus gitu Bu ya. Nah, lalu mulai beralih ketika tantangannya biasanya memasuki di 6-10 tahun ke atas, ditambah begitu sudah ada kehadiran buah hati anak gitu ya Bu ya. Nah, lalu akhirnya konsentrasi pasangan antara suami dengan istri yang tadinya cuma berdua, ada dalam tanda kutip sekarang ada tambahan 1 lagi atau bahkan 2 dengan kehadiran buah hati tadi. Belum lagi ditambah dengan memang tidak mau
yang namanya keluarga pasti harus ada yang bekerja. Ya kan Bu ya, harus apa namanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Nah, akhirnya Bu, yang katakanlah seringkali diibaratkan dulu ketika masih awal-awal, apalagi masih pacaran gitu Ibu ya. Kan seringkali di leluconnya kan gini Bu, lagi jalan berdua, terus si apa namanya si ceweknya jatuh kesandung batu, kan langsung tuh cowoknya kan ngangkat kan, aduh sayang kakinya sakit ya gitu kan, dielus-elus gitu kan Bu ya. Nah, sekarang begitu sudah 10 tahun pernikahan gitu kan ya. Nah, begitu jatuh ke sandung, wah, sudah beda kata-katanya Bu. Bahkan kadang-kadang dibeginikan kan, oh, kamu gimana sih kok bisa jatuh? Emangnya nggak ngelihat ada batu segede begitu? Ayo bangun. Nah, bangun sendiri. Nah, jadi ini Bu, mungkin katakanlah ada beberapa contoh-contoh masalah. Saya sendiri seringkali mendengar ketika saya memberikan parenting di beberapa sekolah begitu, ada yang curhat begitu Bu. Ketika sudah mulai sibuk, lalu juga apa namanya, ya biasalah Bu ya, namanya sifat mulai pelan-pelan mulai kembali lagi ke me yang tadi Ibu katakan di awal, bahwa awal mulanya me, gabung, menikah harusnya jadi we. Nah, menurut Ibu nih sekarang Bu Ani nih, yang juga mungkin seringkali memberikan katakanlah pelatihan maupun juga coaching untuk couple gitu ya. Kira-kira bagaimana nih Bu tipsnya gitu ya, supaya pasangan-pasangan yang sudah mulai tadinya we begitu ya, lalu kembali lagi menjadi me secara tidak sadar, bagaimana nih Bu cara memperbaikinya Bu? Monggo Bu. Iya, iya Pak. Jadi memang kita ini mesti harus mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau misalnya pasangan suami istri, calon pasangan suami istri belum, kan namanya calon berarti belum menikah. Nah, kita mesti mengupayakan supaya mereka itu ada bimbingan pranikah. Nah, sekarang kan pemerintah melakukan itu ya. Nah, itu bagus sekali karena itu sesuatu yang penting untuk mencegah hal seperti yang tadi Bapak ceritakan begitu. Kalau ada bimbingan terlebih dahulu, ada kursusnya terlebih dahulu untuk pranikahnya, maka diharapkan kejadian seperti itu akan berkurang begitu Pak. Nah, pertanyaannya sekarang, lah ini sudah menikah, tapi kemudian jadinya seperti itu gitulah. Bagaimana supaya balik lagi? Kan, ya, saya mau mengatakan bahwa kehidupan pernikahan itu, kalau mau membangun pernikahan seperti maksudnya tadi dikatakan cemerlang kayak begitu, kita itu seperti tanaman, Pak. Seperti pohon, kalau saya menggambarkannya begitu. Jadi saya punya analogi pohon. Saya menyebutkan untuk dalam upaya untuk melanggeng dalam kehidupan pernikahan begitu, dalam kehidupan keluarga yang langgeng, nah kita perlu memupuk pohon together forever. Saya menyebutnya begitu, pohon together forever. Nah, ini saya mau tunjukkan Pak, analoginya itu pohon. Nah, ini Pak, ini pohonnya. Ini cuman pohonnya separuh begitu, tapi kelihatan ya Pak. Nah, ini yang mesti harus namanya pohon. Pohon itu harus dipupuk. Kalau kita memahami bahwa pernikahan keluarga itu seperti pohon yang mesti harus dipupuk, disirami, ada matahari yang menyinari kayak begitu, ya kita akan maksudnya keluarga kita, pernikahan kita akan harmonis dan romantis. Bukan hanya harmonis saja, tapi romantis. Saya mengarahkannya ke sana. Nah, ini pohon namanya pohon together forever. Untuk memudahkan supaya kita ingat, together itu kan dua, Pak. Together, dua. Jadi ada dua mindset. Jadi ada dua mindset, ada dua pola pikir yang melatar belakangi begitu, yang menjadi fondasi, itu ibaratnya akar. Di sini akarnya ini. Nah, akarnya ini adalah mindset dari pohon together forever ini supaya tumbuh besar dan berbuah.
gitu. Seberapa dalam akar ini, maka pohon ini akan menjadi kuat. Tergantung akarnya. Nah, dua mindset ini apa? Yang pertama adalah mindset bahwa perjumpaan antara laki-laki dan perempuan bukan saja itu dari kehendak pribadi, tapi juga kita meyakini sebagai kehendak ilahi. Jadi begitu, Pak. Jadi kalau misalnya dulu itu Pak Egi ketemu dengan istri, bukan hanya karena Bapak lihat, wah ini cantik ini mau aku mau jadi istriku, ini biar dia jadi ibu dari anak-anakku gitu. Bukan hanya sekedar bahwa keinginan pribadi dari Pak Egi, tapi kita harus meyakini bahwa ada Tuhan yang mempertemukan, yang mempersatukan Bapak dan istri Bapak untuk menjadi satu dalam pernikahan. Itu yang pertama, Pak. Ini yang pertama. Itu mindset itu harus ada. Jadi pola pikir bahwa ini bukan hanya kehendak pribadi, tapi ini juga kehendak Tuhan. Jadi tidak main-main. Ketika ada pertengkaran sekalipun, kita mesti ingat bahwa saya itu bukan hanya kehendak pribadi, tapi ada Tuhan. Jadi kalau ada masalah, ada situasi yang pertengkaran hebat sekalipun, kita ingat bahwa tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah mempersatukan. Berarti saya mesti harus mengingat Tuhan. Tidak boleh sekedar langsung ngomong cerai kayak begitu. Nah, ini harus ada di mindset kita. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak. Yang kedua adalah mindset bahwa laki-laki dan perempuan itu memang beda. Ya kan? Bapak sama saya itu memang beda. Pola pikirnya, pola rasa, pola komunikasinya, pola tindaknya, tipe temperamennya berbeda. Kalau saya belajar dari power character begitu, foto karakter, itu ada orang yang warnanya merah, kuning, hijau, ungu. Nah, itu tipenya beda. Nah, kalau mungkin saya tipenya ungu, saya ketemu dengan suami saya yang tipenya kuning. Nah, jelas beda. Temperamennya jelas beda tuh. Nah, memang berbeda, tapi perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dipersatukan. Mindset yang kedua. Jadi ada perbedaan, tapi perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipersatukan. Ini together, untuk bisa menjadi bersama-sama. Nah, ini yang menjadi akarnya, Pak. Nah, sementara itu dulu, Pak. Apakah cukup jelas, Pak? Baik, Bu Ani. Sangat-sangat jelas, Bu Ani. Sangat jelas. Terima kasih, Bu. Nah, sekali lagi teman-teman yang baru bergabung, saya ingin kembali mau sharing, mau bertanya. Sangat senang kami menerima sharing dan juga pertanyaan Anda. Nah, Bu Ani, berlanjut lagi dengan sharing saya berikutnya nih, Bu. Saya jadi ingat beberapa bulan yang lalu sebelum masa pandemi, ketika saya pergi ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Bu, saya diminta untuk memberikan semacam katakanlah kelas parenting khusus memang untuk ibu-ibu, karena memang ini kelompok katakanlah ibu rumah tangga yang suaminya bekerja di katakanlah kebanyakan kalau di Balikpapan itu kan yang di perminyakan ya, Bu, ya, di sana itu ya, di perminyakan. Nah, lalu ada sebuah pertanyaan yang menarik, yang jujur saya pribadi biarpun sudah berusaha menjawab, mungkin belum terlalu memuaskan gitu ya. Mungkin dalam hal ini mungkin bisa saja Ibu Ani bisa membantu saya menambahkan lagi. Jadi begini, Bu, intinya adalah ada seorang peserta, ada ibu gitu ya. Dia bertanya seperti ini, Pak Egi, kami ini di sini kebanyakan adalah istri-istri yang bekerja, suaminya bekerja di perminyakan yang jauh. Sehingga biarpun kami sudah di Balikpapan, tapi suami kami itu tidak setiap hari pulang ke rumah, tidak setiap hari pulang ke rumah dinas atau ke mes. Mereka ada beberapa yang bisa seminggu, bisa 2 minggu, bahkan bisa berbulan-bulan di tengah laut, katakanlah gitu, atau di apa namanya sih istilahnya, di tempat pengeboran minyaknya itulah, Bu. Nah, ada beberapa ibu-ibu terutama ya, biasa ya, Bu, ya, yang masih ini yang masih muda sekarang ini, yang usia pernikahannya masih baru di bawah 5 tahun, itu mulai curiga, Bu, mulai khawatir, aduh,
suami saya nanti di sana selingkuh nggak ya? Suami saya nanti di sana ini nggak ya, setia sama saya nggak ya? Jangan-jangan tergoda nanti sama teman kerjanya di sana. Belum lagi di kumpulan ibu-ibu ini gitu ya, seringkali dibecandain di grup-grup itu, ayo lo suaminya sudah berhari-hari nggak balas WA-nya ya, sudah berhari-hari nggak mau ngangkat teleponnya ya, jangan-jangan punya yang baru tuh. Nah, jadinya dia ketakutan sendiri, Bu. Jadi hidupnya nggak nyaman begitu kan, membayangkan suaminya yang jauh di sana itu takutnya selingkuh dan segala macam. Nah, kalau buat Bu Ani nih, kira-kira tipsnya bagaimana nih, Bu, untuk pasangan-pasangan suami istri yang karena alasan pekerjaan sehingga harus supaya tetap mereka itu bisa harmonis, bisa bisa akur dan setia, gimana tuh, Bu? Ya, ya tadi tentang tipsnya ya Pak, maksudnya yang pertama kalau maksudnya ini kan long distance ya, long distance relationship gitu ya, LDR begitu, padahal sudah suami istri. Memang yang paling pokok adalah bahwa mesti suami istri itu harus saling percaya. Nah, kalau mereka ini tidak bisa saling percaya, apalagi maksudnya mendengar ada kompor-kompor lain dari ibu-ibu yang lain kayak begitu. Nah, ini yang repot gitu. Ini yang repot. Itu makanya saya selalu mengingatkan bahwa kalau kepada maksudnya pasangan yang baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah tentang pohon together forever ini, Pak. Jadi maksudnya akar itu penting. Jadi mesti harus sadar bahwa ada Tuhan loh. Kalau kita menikah sudah menikah sampai di KUA, kita menikah di gereja, di catatan sipil. Itu berarti Tuhan dan alam semesta itu sudah menghendaki kita itu menikah dengan pasangan kita. Kalau akhirnya LDR karena tugas, karena ekonomi, mau tidak mau kan, ya kita mesti harus meyakini bahwa ada Tuhan yang akan menolong dalam perjalanan kehidupan pernikahan kita. Itu yang mesti harus diterima dengan percaya, trust. Trust itu penting. Ya, karena itu membangun trust itu yang mesti harus diupayakan. Makanya saya menyebutnya bahwa dalam kehidupan pernikahan itu juga satu keterampilan, satu seni. Kalau maksudnya di perusahaan itu ada kompetensi, dalam pernikahan pun ada kompetensi untuk menjadi keluarga yang cemerlang yang tadi saya katakan, ceria, melayani, respect, dan langgeng. Salah satunya adalah maksudnya saya meyakininya, ini konsep yang saya buat dalam buku saya Together Forever. Saya menulis dengan suami. Ini akar, ini penting untuk menjadi together. Ini baru together-nya loh. Kalau untuk menjadi forever selamanya, harus ada keterampilan yang harus dipelajari terus-menerus sampai kita itu mati, Pak. Kita mesti harus belajar sebagai suami istri. Jadi tidak berhenti, dia itu sudah jadi suamiku, dia sudah jadi istriku, jadi saya berhenti saja. Tidak bisa. Nah, membangun trust itu yang penting. Selain membangun trust, ya caranya juga kita berkomunikasi. Walaupun LDR, kita mesti janjian sama pasangan kita. Bahwa, ya ayo kita teleponan, begitu. Bagaimana kita telepon, misalnya video call, atau lewat online apa, kan sekarang banyak sekali ya, kayak begini ini kan, maksudnya media online lebih mudah lah, wifi di mana-mana sudah gampang. Jadi mesti harus ada komunikasi, video call minimal, sehingga kita bisa melihat kondisi dari pasangan kita seperti apa keadaannya. Itu harus. Paling tidak namanya kok LDR, setiap hari mesti harus video call. Satu hari mungkin cuma 15 menit, 30 menit, kayak begitu, enggak apa-apa, tapi kita mesti ada komunikasi. Baik itu video call atau texting. Jadi dengan begitu kita tetap merasa dekat, kita tetap tahu apa yang dikerjakan oleh pasangan kita. Nah, terus Pak, maksudnya untuk membangun kehidupan, maksudnya
kehidupan pernikahan itu menjadi harmonis dan romantis, jadwalkan bahwa dalam 1 minggu sekali, ayolah, ini suami istri ya, maksudnya kita making love gitu, dijadwalkan. Jadi sekalipun menikah itu sudah puluhan tahun, tetap romantis. Karena memang ada kedekatan secara fisik yang terus-menerus dibangun. Seminggu sekali. 1 bulan sekali kencanlah. Jadi pergi keluar ya, kalau masa pandemi ini sebulan sekali, ayo kita mau ngobrol bener-bener nih, mungkin setting di meja makan, kita dinner sendiri di rumah sendiri, anggaplah itu sebagai kencan. Nah, itu seperti itu bisa kita buat, kita rencanakan. Nah, persoalannya apakah kita itu mau atau enggak. Nah, kalau LDR itu lebih romantis lagi tuh. Jadi kalau ketemu sudah rasanya kita akan, yang ibu-ibu akan dandan, bener-bener dandan cantik, pakai baju yang disukai suami, kayak gitu, pakai parfum yang pokoknya bikin suami tuh suka lah kalau pakai parfum itu. Nah, begitu Pak. Nah, itu kita bisa upayakan, justru makin romantis kalau LDR. Dan jangan lupa, secara spiritual, tetapkan waktu. Udara ya, kita berdoa mungkin pada saat jam tertentu kita berdoa khusus untuk pasangan kita sama-sama berdoa kayak begitu. Nah, itu bisa juga kita lakukan untuk menanamkan apa? Untuk mengupayakan supaya rasa trust itu tetap ada. Nah, pohon together forever-nya tadi baru bagian together-nya Pak. Dua hal itu yang menjadi mindset yang mesti harus ada supaya pernikahan kita menjadi langgeng, menjadi together forever. Ada pertanyaan kayaknya itu, Pak. Nah, baik Bu Ani. Iya betul, ada pertanyaan nih. Ini dari Pak Derajat nih Bu. Dia bertanya seperti ini. Dalam konsep pernikahan, apakah benar di usia 40 tahunan dikenal istilah puber kedua? Benarkah ini mempengaruhi rumah tangga? Bagaimana mensikapinya jika melewati masa itu? Nah, gimana nih Bu? Katanya Pak Derajat ada puber kedua nih. Wah, bagaimana tuh mensikapinya? Iya, terima kasih Pak Derajat. Jadi memang kalau orang mengatakan bahwa usia 40 tahun ke atas mulai puber kedua kayak begitu. Nah, kalau menurut saya sih, puber itu cuman waktu kita remaja aja, Pak. Itu kalau secara psikologis, puber itu harusnya memang cuman masa remaja. Karena pada waktu remaja itu SD, mulai masuk SMP, itu benar-benar puber itu yang kelihatan di situ. Nah, kalau usianya sudah 40 ke atas, nah biasanya itu kan usia-usia pernikahan sudah mengalami, maksudnya mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun begitu ya. Nah, ini mulai mengalami kejenuhan. Sebetulnya bukan puber, tapi hanya perasaan jenuh, bosan gitu loh. Mungkin karena memang tidak pernah berupaya untuk menjadi. Jadi saya senang dengan Eric Fromm mengatakan bahwa kalau kita punya mindset-nya itu to have, jadi kita sudah memiliki begitu ya, ya akhirnya berhenti untuk berjuang dalam arti ya ini sudah pasanganku kok, ya sudah cukuplah dia menerimaku apa adanya. Tapi kalau to be, menjadi, jadi aku mau menjadi apa? Kekasih, menjadi suami, menjadi istri yang diinginkan oleh pasanganku. Nah, itu kan terus-menerus, Pak. Jadi ada kegerakan begitu. Nah, ini yang akan membuat kita tidak mengalami kejenuhan. Nah, sebetulnya puber kedua itu bisa terjadi karena kita sudah jenuh, pasangan kita itu tidak mau tahu tentang kita. Dan mungkin kita sendiri, misalnya ini entah bapak-bapak gitu ya, juga tidak asertif untuk mengatakan kepada pasangannya begitu. Mungkin dia mengalami mulai ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya, mungkin tidak lagi sekuat dulu, misalnya begitu. Kemampuannya, maksudnya diranjang sudah mulai menurun, misalnya ya,
Tapi itu tidak disampaikan begitu, dan rasanya sudah jenuh gitu. Nah kalau jenuh ya rasanya memang tidak, rasanya ya hambar gitu ya, tidak lagi menarik begitu kehidupan pernikahan. Nah pas seperti itu, usia biasanya 40 tahun tuh karirnya mulai menanjak tuh. Kehidupan pekerjaan jadi lebih baik, punya pengagum-pengagum kayak gitu. Mungkin ada orang-orang, maksudnya perempuan-perempuan lain, ya ini sama sih, laki atau perempuan ya sama. Tapi ini misalnya dipisahkan karena yang tanya Pak Derajat, jadi saya mengatakan ada banyak perempuan yang menarik dan dipuji-puji nih. Nah, kan para bapak ya butuh apresiasi kan, di rumah tidak pernah diapresiasi, rasanya kurang, dituntut terus begitu sama istri. Nah ini dipuji-puji, nah rasanya waduh seneng kan, karena seneng ya tentu dia makin seneng lihat, aku mau potong rambut, semir begitu supaya nampak lebih ganteng. Apalagi ketika potong rambut, teman di kantor memuji-muji, wah bapak kelihatan awet muda nih, ganteng pak, kayak begitu tuh keren pak, misalnya begitu. Nah di rumah nggak tahu, istrinya mungkin nggak tahu kok dia potong rambut, tidak melihat. Nah ini sama aja ya, maksudnya entah laki entah perempuan juga begitu. Dia sudah dandan, berusaha pakai pakaian yang bagus gitu, yang seksi, tapi mungkin suaminya nggak lihat, nggak melihat perubahannya begitu. Nah ketika di kantor malah ada orang-orang yang memberi apresiasi. Nah, akhirnya bergelora lah itu jadi orang menyebutnya bisa jadi itu puber kedua. Itu jawaban saya sih. Puber kedua. Oke, baik Bu. Ya. Sebetulnya ini bukan puber kedua. Ada lagi yang tidak ya? Baik Bu. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang juga cukup menarik nih Bu, dari siapa nih? Eo Dialala. Bu, kalau kita sudah trust, nah sudah mempercayai, dan ternyata disalahgunakan, nah jadi sudah timbul masalah nih Bu. Bagaimana cara meriset trust tersebut? Karena tidak semua orang mudah untuk mengampuni. Nah ini gimana nih Bu? Kalau ternyata kepercayaannya disalahgunakan, begitu ya, katakanlah sudah terbukti gitu ya, bahwa memang ada, ya katakanlah ada ketidaksetiaan, lalu bagaimana cara mengampuninya nih Bu? Kira-kira nih Bu? Ya, saya mau teruskan konsep pohon together forever saya ini dulu ya Pak, untuk menjawab ini baik, Pak. Silakan, jadi Bu. Ini kan tadi memang harus untuk akar, untuk membangun akarnya supaya kuat, mesti harus ada 2 mindset yang harus ada. Yang pertama adalah bahwa suami istri bisa menikah bukan karena kehendak pribadi, melainkan juga ada kehendak ilahi. Itu ada unsur Tuhan di situ. Yang kedua adalah laki-laki dan perempuan memang berbeda, tapi perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipersatukan, untuk menjadi satu. Nah, setelah menjadi akar ini, maka akar ini mulailah jadi batang. Batang ini simbol dari keterampilan komunikasi, Pak. Jadi untuk menjadi forever, untuk bisa kita bertahan selamanya, walaupun kepercayaan kita itu sudah dikhianati begitu. Sudah selingkuh lah, sudah jajan lah, mungkin sudah menyakiti hati kita sekali begitu. Yang kita perlu punya keterampilan komunikasi. Itu diibaratkan batang. Kemudian kita juga perlu punya keterampilan ini Pak, yang carang-carangnya, cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya ini keterampilan manajemen keluarga. Jadi keterampilan manajemen keluarga meliputi manajemen emosi, kesehatan, manajemen parentingnya, kayak begitu, mengatur keuangannya. Nah, makanya ilustrasinya itu cabang-cabang kan banyak. Jadi kemampuan memanage itu penting. Termasuk memanage keluarga kita itu mau seperti apa, visi misi dari keluarga kita seperti apa, itu masuk dalam keterampilan manajemen keluarga. Terus daun-daun Pak, pohon itu kan ada banyak daun-daun. Nah, daun-daun ini mengibaratkan keterampilan mengampuni. Makanya disebut keterampilan mengampuni, dan seperti hijaunya daun yang banyak,
kita itu perlu banyak pengampunan. Kita perlu banyak memaafkan untuk pasangan kita. Nah, namanya keterampilan. Jadi bukan serta-merta kita bisa langsung, bukan hadiah, Pak. Kalau hadiah itu kan langsung kita terima saja. Namanya keterampilan berarti kita ada usaha untuk mengampuni, memaafkan. Nah, itu seperti ibarat pohon itu. Sama seperti daun itu ya. Nah, daun sama seperti daun itu yang kemudian menguning dan kemudian lepas, akhirnya jadi rontok begitu. Nah, kita harus melepaskan pengampunan, mau tidak mau. Nah, buahnya adalah keterampilan intimacy. Itu upayanya jadi ada 4 untuk jadi forever, yaitu pertama keterampilan komunikasi, kedua keterampilan manajemen keluarga, ketiga keterampilan mengampuni, dan keempat keterampilan intimacy. Nah, kalau sekarang kita maksudnya sudah disakiti begitu ya, kan itu udah mudah. Sama sekali tidak mudah. Orang dikhianati ini ibu-ibu ini, ibu Yodia Lala ya. Maksudnya sudah dikhianati, mungkin cinta kita itu sudah dikhianati. Itu kan tidak gampang untuk kita bisa memaafkan. Mungkin secara nalar kita ya sebagai orang yang beragama, mungkin yang kalau agamanya yang tidak boleh cerai loh, cerai itu dosa misalnya kayak gitu. Waduh kayak apa, rasanya berbeban berat kan ya. Kita harus mengakui bahwa kita memang terluka. Jadi sampaikan luka kita kepada pasangan kita. Kalau perlu kita memang datang ke konselor pernikahan, kita datang ke rohaniawan begitu bisa dibantu untuk pemulihan luka batin kita. Gitu. Yang penting adalah ketika kita merasa dikhianati, yang pertama adalah kita mesti menerima. Secara emosi itu kita mesti terima bahwa saya terluka. Beri waktu kita untuk kita terluka. Kalau dibilang, saya ingat hipoterapi kayak Kudanil. Nah, Kudanil itu kan ada waktunya nyelam itu, Pak. Nyelam di kubangan gitu. Sama seperti ketika kita lagi terluka, nah kita memberi waktu lah. Saya mau diri saya dulu yang saya memang terluka untuk beberapa waktu, beberapa saat sebelum nanti saya akan keluar dan bisa kembali dengan suami, dengan pasangan. Nah, itu mesti perlu dikomunikasikan. Kalau namanya untuk kembali trust lagi, memang itu dilakukan gitu. Itu Pak kira-kira yang bisa saya berikan. Ini salurannya Bapak, internetnya nggak jelas. Jadi saya tidak. Oke Bu. Baik Bu Ani dan juga teman-teman, ya apa namanya? Secara umum dijawab oleh Bu Ani, saya bisa menangkap, bisa dibilang 95%. Jadi cukup masih bisa menyampaikan kata-kata dari 10 akhir ini, saya masih pengen tanya begini. Enggak. Jelas ini Pak. Bahwa keluarga di Oke Bu. Gimana Pak? Pertanyaan Bapak enggak jelas. Iya. Sinyalnya memang kelihatannya lagi putus nyambung. Oke. Bu, ya. Saya belum menangkap pertanyaan Bapak, mohon maaf. Di tempat saya terputus-putus nggak jelas sih Pak.
Bapak chat aja deh. Oke, Wah, bisa Bu, sudah? saya belum bisa menangkap Pak pertanyaannya Bapak. Oke, Mohon baik, maaf. baik, nggak apa-apa Bu. Ya, memang belum saya ajukan Bu. Tadi belum saya ajukan pertanyaan saya. Nah, ini Sekarang sudah jelas jelas Pak. ya Bu ya, sudah. Oke, baik Ya, Bu. ya Nah, ini jadi jelas begini Bu, Pak. pertanyaan saya begini kan, seperti kita ketahui, keluarga kita sekarang ini kan mengalami periode-periode sesuai dengan tantangan zamannya. Katakanlah Mhm. waktunya itu pun juga sesuai dengan zamannya, gitu ya. Sekarang saya masuki periode di katakanlah generasi sebelum milenial, nih generasinya katakanlah saya atau juga dengan Ibu Ani nih gitu ya, mirip-mirip. Generasi yang mengalami dulu ketika diasuh oleh orang tua kita yang bisa dikatakan cukup keras, ya, bisa membantah atau katakanlah mengkritik orang tua kita. Nah, sekarang kita berhadapan dengan ketika sekarang kita sebagai orang tua, kita sekarang mendidik anak-anak kita yang sudah masuk di dalam generasi milenial, yang sudah dikatakan begitu, yang sudah kritis, yang sudah apa adanya, orang tua juga seolah-olah nurut semua kemauan anak, menyayangi anak sepenuhnya, dibanding dulu orang tua kita, Bu. Nah, menurut pandangan Bu Ani sendiri ini sekarang, Bu, terutama di kita nih, Bu, ke Mohon maaf Pak, hilang lagi Pak. Jadi mohon maaf Pak, maksudnya iya, nggak apa-apa. mungkin pertanyaan Bapak adalah mungkin loh yang tadi saya sempat sedikit-sedikit tangkap bahwa kan ini beda zaman, bagaimana cara mendidik Betul, anak maksudnya dengan zaman yang berbeda begitu ya Pak? Ya. betul, Bu, Nah, betul, Bu, betul. oh ya. Oke, jadi memang memang kita harus paham bahwa ini kita sudah ada di zaman yang berbeda. Bahkan orang mengatakan kita memasuki new normal kayak begitu. Jadi mau tidak mau sebagai orang tua pun memang kita mesti harus stylenya jadi berbeda begitu ya. Nah, karena Iya. memang saya memahami Pak bahwa suami istri itu penting. Komunikasi suami istri, kekompakan suami istri itu yang utama sebelum kita mendidik anak. Jadi kalau kita mau Ya. mendidik anak tapi suami istri belum kompak ini, belum satu hati nih, hati-hati. Jadi ini yang akan bisa menimbulkan masalah buat anak-anak kita, apalagi anak-anak di zaman sekarang ini. Jadi kita mesti harus yang pertama ada menjaga kekompakan antara suami dan istri. Nah, begitu juga kalau tadi dikatakan bahwa kita mesti perlu membangun relasi yang pohon together forever ini, begitu, selain itu, yang adalah kita perlu juga mau belajar sebagai orang tua karena ini kan situasi memang sudah mau tidak mau kita mesti belajar mengenali konteks anak-anak kita sekarang ini yang tentu berbeda dengan zaman kita dahulu. Seringkali orang mengatakan itu kan jadul. Dulu itu kalau saya ini gini-gini, kayak begitu. Nah, ini kita harus paham bahwa memang zamannya beda. Jadi kalau kita mau memberi nasihat anak kita, tidak lagi pakai ilustrasi zamannya kita yang dulu itu. Kita mesti bisa melihat bahwa ini memang konteksnya berbeda. Karena itu kita mesti harus belajar, mau belajar.
Bagaimana kita mau belajar mengenali konteks saat sekarang ini, kondisi anak-anak, situasi kondisi anak-anak kita. Nah, belajar 2B. Kalau saya mau mengatakan itu belajar dan berubah. Kalau kita sudah belajar kita perlu berubah nih. Dari orang tua itu jangan maksudnya ya sudah, yang harus menyesuaikan itu anak gitu. Nah, padahal kan ya kita pernah jadi anak, tapi anak kan belum pernah jadi orang tua. Nah, itu kan penting. Jadi kita yang mesti harus berubah. Kita yang mesti harus menyesuaikan. Kalau tadi sudah belajar, B yang pertama, B yang kedua ada berubah. Kita yang berubah, kita yang menyesuaikan. Mana apa sih yang dibutuhkan anak, apa sih yang diperlukan, saya mesti apa, begitu. Nah, kalau misalnya anak itu sekarang suka bantah, nah tergantung usianya apa. Kalau usianya SMP itu usia remaja 12 sampai ya 15 tahun, 16 tahun begitu, sekitar SMP, SMA begitu, terutama SMP begitu. Kalau suka bantah, marah-marah, kayaknya tidak cocok. Nah, bagaimana kita mendidik anaknya? Sebetulnya kalau bilang mendidik anak itu kan caranya kita memenangkan hati anak itu. Nah, itu yang penting, memenangkan hati anak. Nah, sebagai orang tua dalam konteks yang maksudnya sekarang, yang tadi 2B, belajar dan berubah, kita coba juga lihat anak kita itu kenapa kok dia marah-marah. Kalau dia remaja, jelas marah-marah. Soalnya dia ada pengaruh hormonal, gitu kan. Jadi itu yang membuat dia sendiri itu juga bete mungkin, dia belum paham siapa dirinya, yang membuat dia itu rasanya jengkel, apalagi kita itu kayaknya di hadapan dia itu tidak paham gitu, tidak ngerti. Jadi rasanya ya dia merasa diri mungkin tidak tahu kemana dia harus pergi, makanya yang dia bisa lontarkan ada marah-marah. Nah, untuk mendekati, untuk bisa memenangkan hatinya, lihatlah bahasa kasihnya anak itu apa. Nah, ini bahasa kasih. Ada 5 bahasa kasih, Pak. 5 bahasa kasih ini yang mesti harus kita pelajari. Itu juga keterampilan juga. Baik keterampilan 5 bahasa kasih ini, keterampilan yang kita mesti pelajari baik sebagai suami istri maupun sebagai orang tua. Kita harus lihat anak kita itu punya bahasa kasih primer apa. Bahasa kasih itu bahasa maksudnya kalau kita melakukan tindakan itu, anak kita atau pasangan kita itu merasa sangat dicintai, sangat dipahami. Nah, 5 bahasa kasih ini dari Gary Chapman. Ada bukunya 5 bahasa kasih, banyak itu bukunya. Nah, salah satunya adalah, ada 5 itu adalah kata-kata penguat, kata-kata positif. Jadi kata-kata positif itu menjadi satu bahasa kasihnya. Kemudian ada yang hadiah. Jadi kalau diberi hadiah, kasih oleh-oleh begitu, itu dia merasa dicintai begitu ya. Kemudian ada yang ketiga, ada waktu berkualitas. Jadi waktu berkualitas ini papa mama mesti harus ada waktu, menyediakan waktu sebelum misalnya tidur, ke kamar anak-anak, ngobrol bareng, membacakan buku cerita untuk anak, kayak begitu. Itu waktu berkualitas. Nah, kemudian ada tindakan melayani. Jadi, kita melakukan, misalnya kalau anak kita mau makan, ya kita siapkan makanannya. Kalau mau pergi sekolah, ya kita temani dan kita bantu nyiapin apa-apa yang diperlukan, misalnya begitu. Dan yang terakhir adalah sentuhan. Nah, sentuhan tuh misalnya bisa tepukan paha, begitu, rangkulan, ciuman, cipika-cipiki, kayak begitu. Nah, itu 5 bahasa kasih. Sebelum kita mendekati anak kita yang mungkin uring-uringan marah, kita harus tahu dulu 5 bahasa kasih primer. Kalau namanya primer, salah satu dari kelima ini. Apakah kata-kata positif, kata-kata penguat, apakah itu waktu berkualitas, apakah itu hadiah, apakah itu tindakan melayani, ataukah sentuhan. Kalau kata anak kita itu ada tipe anak yang maksudnya
suka dengan kata-kata pujian. Ya kita akan panggil anak gitu, Dek. Baik. Mama perhatikan, Papa perhatikan kamu ini beberapa hari kok uring-uringan ya. Padahal kalau kamu uring-uringan gitu, ya rasanya, maksudnya Papa jadi cemas nih. Kan kamu biasanya kamu hebat loh. Maksudnya kamu kamu itu biasanya suka ceria, suka cerita. Lah, memangnya ini ada apa ya? Bisa kamu cerita sama Mama Papa seneng loh kalau kamu bisa cerita. Nah, itu disampaikan. Bahasa komunikasinya bahasa saya. Baik. Saya merasa cemas, saya merasa sedih, misalnya begitu. Ketika kamu, maksudnya ketika adik itu ngapain? Saya pengennya seperti ini. Nah, itu jelas, Pak. Nah, itu komunikasi ini yang mesti harus dikembangkan. Sehingga kita bisa memenangkan hati anak kita. Kira-kira Oke, Bu Ani. Baik, Bu Ani. Wow, waktu 60 menit jadi tidak terasa karena begitu banyak sharing-sharing Ibu yang saya pikir sangat baik. Saya intinya menangkap cemerlang itu ceria, melayani, respect, dan langgeng. Ceria, melayani, respect, dan langgeng. Menjadi keluarga yang cemerlang. Bu Ani, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu untuk sharing Ibu, untuk pengalaman Ibu, begitu ya. Dan juga teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini, saya juga ucapkan terima kasih. Seandainya ada yang masih belum terpuaskan pertanyaan atau belum sempat, boleh direct message DM ke akunnya Bu Ani, ya, bisa juga ke akunnya saya, nanti saya teruskan juga mungkin kepada Bu Ani. Itu ya Bu Ani, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu, matur nuwun. Semoga nanti kita bisa lanjutkan lagi kalau ya, dan juga nanti mungkin lain kali kalau ada tema-tema lain yang lebih menarik bisa kita garap lagi ya Bu ya, bersama-sama. Oke teman-teman sekalian, selamat bermalam minggu, selamat berhari keluarga, semoga selamat malam minggu. Ya, semoga juga pandemi bisa segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Baik teman-teman sekalian dan Bu Ani, sekali lagi terima kasih ya Bu. Salam untuk keluarga Ibu di rumah. Ya. Sama-sama Baik Bu, Pak. mari Bu, selamat malam semuanya. Bye-bye. Salam berkati juga Bu.